Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai, ya misbah, yang kalau hormati, yang kita cintai bersama, jajaran kiai yang gak bisa saya sebut satu persatu. Yang kita cintai, Bunda Eva, selaku wali kota Bandar Lampung, ya, Bunda Eva. Ya, alhamdulillah, kan MKN loh. Pak Hanung Harimba Rahman dari UMKM, pemilik lapangan yang saya hormati, Tentara Nasional Indonesia, pemilik lapangan Saburai yang mengizinkan tempatnya untuk ditempati oleh acara Muktamar Nahdlatul Ulama. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, di undangan saya disuruh berbicara tentang apa tadi? Di undangan itu. Nah, pembukaan, terus di situ saya disuruh ngomong apa tadi, ada kok bunyinya. Sejarah apa tadi? Sejarah apa gitu? Sejarah perjalanan Islam Nusantara. Oh, sejarah perjalanan Islam Nusantara. Jadi Islam yang jalan-jalan ini. Ya kan, ini kita berbicara tentang Islam yang jalan-jalan. Karena memang Islam itu jalan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat sekalian alam. Nah, alam ini luas. Alam ini luas, dari alam yang terlihat sampai alam yang tidak terlihat. Sementara Islam itu mulainya dari Arab. Jadi Islam itu mulainya dari Arab. Makanya kalau ketika sampai ke Indonesia, ya Islam yang jalan. Makanya ada istilah perjalanan Islam itu. Karena Islam itu takdirnya rahmatan lil alamin. Dia harus menjadi rahmat sekalian alam. Sementara Rasulullah itu ada di mulainya dari Arab. Makanya Islam itu ya jalan-jalan, bener-bener Islam itu berjalan. Makanya karena Islam itu berjalan, dan Rasulullah pada ruang geografis dan ruang sosiologisnya menempati Arab dan tahun 600-an Masehi. Dan usia Rasulullah itu cuma 63 tahun. Artinya kehidupan Rasulullah itu berhenti di tahun 600-an. Dan berhenti di Madinah. Makanya kemudian Islam itu bergerak keluar gitu. Islam itu bergerak keluar. Nah, ketika Islam itu bergerak keluar, itu pasti ada aktornya. Ada aktornya. Aktornya ada, sistem sosiologinya juga ada. Jadi aktornya ada, makanya di dalam Islam itu ada siratal mustaqim, itu ada siratal ladzina an'amta alaihim. Ada jalannya orang-orang. Nah, orang yang ketemu Nabi itu namanya sahabat. Ya orang Arab, sahabat itu Bu Eva. Ya Bunda Eva, sahabat itu orang Arab. Makanya sahabat karena orang Arab namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada sahabat itu namanya Joni, itu gak ada. Gak ada itu, gak ada. Sahabat itu namanya Joni, itu gak ada. Atau sahabat itu Mukidi, itu gak ada. Itu menandakan bahwa Islam itu pertama tumbuhnya di Arab. Dengan gaya Arab. Bahasanya bahasa Arab. Nah, kenapa pilihannya adalah Arab gitu.
Ya karena Islam itu mata rantai. Mata rantai dari agama Allah yang sebelum Rasulullah. Islam itu agama terakhir. Mata rantai. Nah mata rantai itu nggak boleh putus gitu kan. Harus nyambung. Nah sejarah kenabian itu ada di Arab. Dengan jazirah lebih spesifik Bani Israel. Makanya ketika Rasulullah turun adalah qad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi ada utusan dari bangsa kalian, maksudnya bangsa Arab. Karena sebelumnya adalah Bani Israel. Itu tempatnya di sekitar Filistin. Sekitar Filistin. Makanya ketika Rasulullah itu lahir dari bangsa Arab, orang Arab nggak kenal sama Rasul. Karena orang Arab ini tidak mengenal Nabi, nggak mengenal utusan. Karena konsep Rasul itu adalah konsep kitab suci. Nah pemegang kitab suci itu adanya di Filistin sama di sekitar Madinah. Yahudi Nasrani. Orang Arab itu penyembah berhala, pagan. Pagan nggak mengenal Nabi. Makanya ketika Nabi itu lahir di Mekah, orang Mekah nggak kenal Nabi itu apa. Mungkin sama lah kayak saya gini kan. Orang sini ketika saya datang disambut-sambut karena ngerti kiai. Karena sebelumnya sudah punya konsep kiai. Makanya ketika saya datang ya disambut-sambut, disungkem-sungkem, bahkan dimintai selfie. Ambil keroyok-keroyok, sepaksa-paksa mau jalan jadi gandoli gitu. Karena apa? Orang sini tahu konsep kiai. Coba ketika saya ke pedalaman Irian gitu, yang nggak pernah punya konsep tentang kiai. Mungkin saya ini dengan model kayak gini dikira tim pemburu babi itu bisa jadi. Nah itu. Makanya kan orang Arab nggak kenal gitu, nggak kenal. Nabi opo itu nggak kenal. Makanya ketika diajari oleh Rasulullah ya susah. Diajari Rasulullah susah karena pelajarannya sendiri berbeda dengan pelajaran orang Arab. Benar-benar pelajaran Nabi. Arab yang mengenal Tuhan banyak diajari Tuhan satu. Tugas Nabi dari dulu itu, Rasul itu mengajarkan Tuhan yang satu. Makanya walaupun budaya Arab itu Tuhannya banyak, tetap diajari Tuhan satu. Dari dulu Tuhan itu Allah itu nggak nampak. Makanya ketika biasanya orang Arab pun punya Tuhan patung, tetap diajari Tuhan tidak nampak. Jadi pelajaran ini nggak ada hubungannya dengan sosiologi, antropologi Arab. Gitu, nggak ada. Betapa susahnya. Orang Arab itu air susah, tapi malah toharoh harus pakai air. Diminum aja susah, malah disuruh mandi pakai air. Jinabat pakai air. Ya kalau orang Lampung jinabat gampang, airnya banyak. Dan jinabatnya jarang-jarang, paling sebulan 2 kali. Nah kalau di Arab sana syahwatnya gede. Air susah, suruh jinabat semalam 8 kali susah. Makanya dilawan pelajaran itu. Makanan susah. Disuruh sedekah. Makanan kan harus berburu di sana. Makanya laki-laki itu menangan karena mencari makan itu tugas laki. Laki kalau berburu, binatang buruan, berperang gitu. Makanya laki-laki superior, perempuan nggak cukup kuat kalau di sana. Karena apa? Jaminan kehidupan itu dari laki-laki. Makanya semakin laki-laki mampu memberikan jaminan, maka perempuan semakin banyak mengagumi laki-laki seperti itu. Lah kalau di sini enggak, perempuan kuat. Karena apa? Cari makan di Lampung itu malah sebagian besar perempuan. Ya, mipil metik kopi, ngambil sahang gitu kan. Kalau orang Lampung mengatakan nguret, itu perempuan. Ya, ngambil banyak perempuan. Di Jawa nanam padi perempuan, makanya perempuan ini. Waduh saya dikasih jas ini, nah dulu lama. Pas ini. Semoga muat. Lu langsung buali nih yang pakai. Oh. Alhamdulillah. Karena double Pak Yai. Iya nanti enggak double ini. Nah pas.
Oh, BE Bunda Eva Collection. Oh, ini saya dapat. Matur nuwun, terima kasih Bunda. Terima kasih. Wih, enak ya. Oh ya? Iya, monggo. Ya tadi mau janjian sama saya agak siang. Sekarang? Oh ya nanti. Ya. Terima kasih Bunda Eva. Ya nanti saya ke rumah nanti. Ya. Salam. Ya, semoga jadi wali kota berkali-kali. Ya, makasih. Nah ini, jadi luar biasa. Struktur dan budayanya luar biasa. Nah, sejarah-sejarah Nabi yang diajarkan ini komplit gitu. Jadi pelajaran kenabian diajarkan di Makkah, di Madinah, itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan sistem sosiologinya orang Arab. Orang di sana itu syahwatnya tinggi. Tapi disuruh tawaf. Yang laki-laki, yang perempuan nggak boleh ditutup mukanya. Itu artinya adalah kalau lihat muka luar biasa. Nah sementara yang laki-laki disuruh pakai baju nggak boleh dijahit. Itu kalau mau daplek kan tinggal wis gitu aja. Artinya pelajarannya luar biasa, sangat berbeda. Jadi potensi untuk menembus seluruh sekalian alam itu gede. Karena diuji coba di tanah Arab tidak ada hubungan pelajaran itu dengan bangsa Arab. Sangat bertolak belakang. Tidak ada air, suruh toharoh pakai air. Tidak ada makanan, suruh sedekah. Panas, suruh puasa. Bertuhan banyak, suruh Tuhan satu. Bertuhan kelihatan, suruh bertuhan tidak kelihatan. Ini luar biasa. Makanya test case-nya di situ. Hanya kenapa di Arab? Karena sejarah kenabian itu di Arab. Di mana manusia pertama kali menyembah Allah, itu petilasannya ada di situ. Yang akhirnya disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Yang jadi Ka'bah itu. Kemudian sejarah orang yang menemukan kembali jejak masa lalu tentang peribadatan kepada Allah juga di situ, namanya Ibrahim. Petilasannya ada di situ, namanya Maqam Ibrahim ketika berdoa Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ada di situ, Khidir Ismail ada di situ. Sejarah banyak ada di situ. Kemudian titik pertemuan manusia pertama kali juga ada di situ. Yaitu di Jabal Rahmah. Baru setelah itu manusia bergerak. Makanya dikembalikan ke titik awal di mana manusia berawal dan berasal. Itu. Jadi harus dijangkau. Setelah dari Jabal Rahmah manusia bergerak yang ke Cina berubah jadi putih. Tembem-tembem, sipit-sipit itu juga harus dijangkau oleh Islam, oleh Rasulullah. Yang bergerak ke Eropa berubah menjadi putih-putih tinggi besar juga harus dijangkau oleh Islam. Yang bergerak ke Afrika berubah menjadi hitam gosong kayak kopi juga harus dijangkau. Nah yang bergerak ke Indonesia yang korban berubah menjadi kecil-kecil pesek-pesek gini. Yang ulamanya ya kayak kita-kita inilah hidungnya pesek kayak Kiai Misbah ini. Ini juga harus dijangkau. Jadi dikembalikan ke titik awal, digerakkan ke titik berikutnya, keseru sekalian alam. Nah, cuman masalahnya kan satu. Bahwa ketika manusianya bergerak, manusia ini akhirnya punya peradaban-peradaban. Sehingga ketika Islam datang, itu ketemu dengan peradaban manusia yang tadinya sudah bergerak itu. Makanya corak Islam juga macam-macam.
Satu contoh misalnya, Rasulullah lahir tahun 600. Gitu, Rasulullah lahir tahun 600. Di perbatasan Lampung sama Jawa, di sekitaran Krakatau, itu sudah berdiri kerajaan namanya Kerajaan Saloka Negara dengan rajanya Dewa Warman. Itu sekitar tahun 400-an, bahkan ketika Rasul belum lahir. Di saat Rasul berjaya, itu di pesisir selatan sudah tumbuh kerajaan namanya Kerajaan Galuh. Beberapa kerajaan kecil di daerah Jambi sudah ada. Bahkan tahun 300 di Kalimantan sudah ada kerajaan Kutai Kartanegara. Itu Rasul belum lahir. Artinya bahwa Islam ketika dilahirkan oleh Rasulullah dilahirkan di Makkah, mengemban misi Islam dan harus menjangkau ke daerah-daerah yang jauh. Daerah-daerah ini sudah berubah, sudah punya sistem kehidupan. Ketika Nabi Musa itu masih kisaran Palestina, Mesir, sekitaran itu. Tapi ketika Rasulullah itu manusia yang bergerak ini sudah waja'alnakum syu'uban wa qabaila, sudah berubah. Ke Cina, itu dinasti Tang udah gede. Udah bisa bikin tembok Cina segede itu. Itu Rasul belum lahir. Dinasti Qin, itu udah gede-gede semua. Suku Maya udah gede. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang sesuatu yang lebih jauh lagi. Tentang situs Gunung Padang gitu. Tentang manusia pertama misalnya tentang Pithecanthropus. Artinya daerah ini sudah berkembang dan bergerak menjadi manusia-manusia yang sudah punya peradabannya masing-masing. Makanya ketika di sana masih berkutat tentang membangun sistem Islam sebelum keluar ke beberapa negara, di beberapa tempat alamin-alamin ini sudah jadi semua. Islam masih di seputaran Makkah sekitar tahun 800. Di sini udah membangun Borobudur di sana. Candi Muara Takus gede-gede. Bangunan-bangunan besar sudah ada. Nah, itu adalah catatan bahwa jangan sekali-sekali menganggap bahwa ketika Islam itu datang ke beberapa negara, itu tidak pernah terjadi negosiasi. Selalu terjadi negosiasi budaya, negosiasi politik, bahkan negosiasi yang lain, negosiasi ketuhanan. Sudah punya Tuhan, punya negara, punya semuanya udah punya. Gitu. Makanya ketika Islam bergerak keluar, pertama juga negosiasi. Ketika ketemu dengan orang Persia ya negosiasi Islam. Orang Majusi. Parsi itu Majusi. Majusi itu Zoroaster kalau dalam bahasa sekolahan. Dia orang Zoroaster. Penyembah api. Tuhan intinya ada dua. Yang satu Ahriman, yang satu Ahura Mazda. Yang Ahriman itu Tuhan terang, yang Ahura Mazda itu Tuhan gelap. Nah Tuhan terang sama Tuhan gelap itu suka kelahi. Itu keyakinan orang Zoroaster atau Majusi. Kalau Tuhan terang itu menang maka terjadi gerhana bulan. Kalau Tuhan gelap itu menang terjadi gerhana matahari. Itu cara mereka berpikir. Loh, negosiasi itu cukup alot kan karena memang ini. Sampai akhirnya menjadi masif ketika Sayyidina Ali dengan kelakuan baiknya ini menikahkan putranya namanya Sayyidina Husain dengan anaknya Raja Rustum. Dari pernikahan itu akhirnya Raja Rustum masuk Islam. Nah itulah awal, salah satu yang membuat monumental gitu. Nah, ketika Raja Rustum masuk Islam, orang Majusi pindah Islam. Nah orang Majusi itu suka menyembah matahari dulu. Nah bangunannya tinggi. Kalau menaruh matahari di bangunan tinggi namanya manaro. Makanya begitu masuk Islam apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Maka kemudian model masjidnya orang Majusi di Persia punya manaro. Nah, akhirnya manaro itu yang kemudian dibawa ke seluruh dunia dengan ornamennya, dikenal dengan menara. Lantas di situ ya biasa konflik. Oh itu konflik antar sahabat ya konflik.
Jadi kalau antar kemarin NU ada konflik, ini usah heran. Itu berarti memang NU ini yang paling mewarisi sistem dari Rasulullah. Makanya kalau ribut itu biasa, habis itu rukun. Makanya kadang kalau ada keributan di zaman itu dibicarakan kan, bahwa setelah Rasulullah ada Bani Umayyah, Banu Hashim, ribut. Kalau saya sih biasa aja jawabnya. Waktu itu orang pusing dengan keributannya. Dengan dinamikanya. Tapi kalau saya mengatakan ya itulah barokah wong tukaran kan gitu. Berkahnya orang ribut akhirnya Islam bisa sampai ke Indonesia. Kalau nggak ribut tenang di sana ya nggak kemana-mana. Sampai kemudian Sayyidina Husain dipenggal kepalanya Karbala. Sehingga Sayyidina Husain dan keturunannya keluar dari Jazirah Arab. Itu diperingati. Padahal kalau kita sih kadang guraunya ya syukur juga. Walaupun nggak syukur dalam pengertian alhamdulillah gitu enggak, tapi ada hikmahnya. Oh ini loh hikmahnya ketika Sayyidina Husain dipenggal. Akhirnya yang terusir dari Jazirah Arab keturunan Rasulullah. Jadi akhirnya yang sampai ke Indonesia keturunan Rasulullah. Coba kalau waktu itu keturunan Rasulullah yang menang dan rombongannya Muawiyah yang kalah gitu. Ya rombongannya Muawiyah yang sampai ke sini. Jadi semuanya peradaban itu ratusan tahun berikutnya baru bisa diambil hikmahnya. Ketika terjadi situasi rumitnya luar biasa. Sampai Sayyid Ja'far Shadiq keturunan keempat gitu ya. Keturunan kelima setelah Rasulullah. Itu sampai mengeluarkan sholawat asghil. Wa asghilidz dzalimin bidz dzalimin wa akhrijna min bainihim halimin. Keluarkan aku dari jazirah ini ya Allah. Ya keluarkan, gak kuat aku katanya kan. Hancurkan yang zalim sama orang zalim. Itu kan bergerak terus sampai akhirnya menemukan titik. Nah itulah yang akhirnya kemudian dikenal dengan sanad dan kita pegang. Kan gitu, kita pegang pergerakan dari Rasulullah ke Sayyidina Ali, bergerak ke Sayyidina Hasan Husain, bergerak dibawa oleh Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin bergerak dibawa oleh Sayyid Bakir. Sayyid Bakir digerakkan kembali generasi berikutnya oleh Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Musa Kadzim, digerakkan berikutnya oleh Sayyid Ali Uraidi, terus kepada Sayyid Muhammad, terus kepada Sayyid Aisyah An-Naqib, terus kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Karena hijrahnya jauh sampai dikenal dengan nama Al-Muhajir yang jauh. Nah dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir lahir Sayyid Ubaidillah. Terus bergerak keluar Sayyid Ubaidillah punya keturunan Sayyid Alwi. Nah Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir inilah yang melahirkan Alawiyin. Yang kemudian jadi Asegab, jadi Al-Attos, jadi apa itu. Nah tapi dari garis itu ada yang terus. Namanya Sayyid Muhammad terus bergerak keluar. Punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam teruskan generasi namanya Sayyid Ahmad Syakib Mirbat. Sayyid Mirbat punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih punya anak namanya Sayyid Abdul Malik sampai Mongol yang mengeluarkan klan Azmat Han itu. Nah Sayyid Abdul Malik punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin Syah di Campa. Punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasai itu. Nah itulah yang bawa Islam kemudian melahirkan Samudra Pasai dan sekitarnya ya. Ya sekitar tahun 1222 sementara di tengah sini lahirlah kerajaan besar namanya Singasari. Jadi di sana baru bergerak gitu di zaman Sayyid Muhammad, setelah Sayyid Ahmad Jalaluddin, sini bergerak Singasari. Singasari, Sriwijaya, udah gede di sini. Jadi kerajaan-kerajaan besar di sini udah tumbuh. Sampai kemudian punya keturunan Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir mulai melakukan pemetaan terhadap daerah dakwah namanya Nusantara. Dan di situ terjadi negosiasi-negosiasi yang luar biasa. Di zaman keturunannya yang namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Nah, yang akhirnya punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel di sana itu. Yang akhirnya momongannya ada Raden Fatah yang jadi raja di Demak. Yang satu bernama Aryo Abdillah atau Aryo Damar yang kemudian bergerak ke sekitaran Lampung, Palembang. Itu kan negosiasi yang luar biasa. Jadi ketika Islam datang terus menghadapi negara-negara di sini. Ini kan negara-negara besar.
Di Majapahit sendiri misalnya ketika diajak berbicara ekonomi ya nggak bisa. Raja-raja Majapahit di Jawa sana kalau makan piringnya langsung dibuang ke sungai kok. Kalau dalam bahasa kami di Jawa sana akhirnya nggak ada seksi kora-kora itu nggak ada. Piringnya dibuang. Saking kayanya. Diajak bicara pengetahuan. Sriwijaya itu Universitas Nalanda gede. Di Majapahit Nalanda besar. Kitab Negara Kertagama diajarkan di mana-mana. Jadi besar. Punya teritori besar seperti ini. Nah itulah yang akhirnya kemudian harus ada negosiasi. Sementara di sini rumit. Rumit kenapa? Ini daerah sebelum Islam datang itu Hindu. Nah orang Hindu itu nggak sembarangan orang boleh ngomong agama. Hanya kasta Brahmana yang boleh ngomong agama. Kasta Sudra nggak boleh ngomong agama. Pedagang, petani itu sekaya apapun dia Sudra. Dia nggak boleh ngomong agama. Raja nggak boleh ngomong agama karena dia kasta kesatria. Gitu. Jadi kasta ini Wesya nggak boleh ngomong agama, dia pedagang apa, pegawai negeri nggak boleh ngomong. Apalagi Sudra, petani, pedagang, tukang nggak boleh ngomong agama. Baca kitab suci diculek motone. Kasta di bawahnya ada orang yang hidup itu meminta-minta paria, nggak boleh ngomong. Di bawah paria ada kuca. Kasta yang suka ngambil sedikit-sedikit tukang ngentit. Ya, kayak menyembunyikan bansos itu kan kuca itu. Di bawahnya ada meleka, maling tapi kalau ketahuan lari. Di bawahnya ada candala, maling tapi kalau ketahuan berani. Nah, yang bicara tentang agama itu Brahmana. Makanya kalau ada cerita tentang Islam disebarkan oleh saudagar itu ditolak secara epistemologi pengetahuan. Karena nggak bisa orang Hindu kok orang Sudra ngomong. Nah itulah makanya yang boleh ngomong Brahmana. Lah siapa yang bisa ngimbangi Brahmana ini? Nah itu wali. Makanya kalau ada orang bertanya kenapa yang menyebarkan Islam ke Indonesia itu wali? Yang ke Eropa panglima perang, yang ke Afrika panglima perang. Kenapa yang ke Indonesia itu wali? Nah ya karena yang bisa ngomong sederajat dengan Brahmana itu wali, sama-sama la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Nah dalam titik pemahaman ini maka keyakinan santri yang menyebabkan Islam adalah wali itu dibenarkan secara epistemologi pengetahuan. Loh inilah. Jadi makanya ini wali. Nah terus ada yang nanya, wali itu referensinya apa? Wali kok ditanya referensi? Wali itu kalau melakukan sesuatu nggak baca sesuatu, tapi langsung download. Wali itu online kalau butuh sesuatu langsung dengan harddisknya Allah namanya Lauhil Mahfuz. Qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Online sana. Langsung ke harddisknya Allah. Allah kan punya harddisk gede. Yang ketika Rasulullah Isra Mi'raj ditunjukkan itu loh harddiskku namanya Lauhil Mahfuz. Yang orang Yahudi Nasrani membayangkan tentang tabut Sulaiman. Orang Romawi Yunani membayangkan tentang kotak Pandora. Kalau orang Jepang bayangin tentang kotak Doraemon dan orang Jepang. Islam adalah Lauhil Mahfuz dan di sana ini seluruh big data ada. Makanya manusia turun ke dunia itu sudah membawa paketannya masing-masing. Karena ruhaninya terhubung dengan big data itu. Paketannya berapa ya itulah dia. Kalau paketannya habis ya kick mati udah gitu aja. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Loh makanya manusia itu persis seperti kartu handphone itu sama. Sama persis. Ketika dipakai WA-an ya datanya ada, bisa di print. Makanya jangan korupsi pakai handphone, pasti ketahuan karena di print di big datanya. Inilah Lauhil Mahfuz itu filenya banyak. Maka kalau kita pengen punya banyak data ya download. Nah downloadan yang banyak itu nanti ketika di print out itu ada datanya. Mithqala dzarratin khairan yara, mithqala dzarratin syarran yara. Ya ada file sholat, file Quran, file apa. Download aja. Kalau kita nggak pernah download, begitu besok di print, ya not fun.
Gak ada datanya, ya blank gitu. Nah, makanya itu Islam. Nah wali itu begitu. Wali itu paketannya besar, makanya wifi-nya gede. Makanya kalau kita suka ngirim-ngirim kan harus punya wifi. Kalau nggak punya wifi harus cari wifi gratisan di warung-warung itu .co.id. Kita suka kirim doa, kita suka kirim pahala. Tapi kadang kita nggak punya wifi, maka kita pakai wifi gratisannya para wali. Dengan cara apa? Ila ruhi, ila hadro. Ila hadroti itu kan pakai wifi ruhaniyah itu. Ila ruhi, ila hadroti, ila jamil anbiya al mursalin baru wa ila ruhi Pak D, Wakdul, Pak TK itu. Loh itu teknologi hari ini yang namanya teknologi cloud itu sudah diselesaikan oleh sistem teknologi tawassul. Baru kemudian bet gitu. Makanya kadang orang nggak percaya doa kok bisa dibagi. Wah, masuk akal, lu doa gak bisa dibagi gimana? Bisa lah, kita gak pernah lihat Manchester main bola, gak lihat AC Milan, tapi ada satu orang yang lihat, kemudian disyuting, dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama, jamnya sama. Makanya kalau ada orang gak percaya kalau doa itu bisa dibagi, orang ini pasti gak punya TV. Ini kan cloud ini lah. Hari ini kan cloud ini terjadi. Di kehidupan hari ini, apa yang tidak cloud? Semua cloud. Saya sampai sini juga cloud, cuma di WhatsApp gitu aja. Makanya ilmu-ilmu besar berhenti yang dimiliki kiai. Hati-hati ketemu dengan budaya milenial, ilmunya kiai pensiun. Dulu kiai bangga bisa berpuasa 7 tahun, belajar ilmu telepati. Sekarang dihajar sama bisnis kuota itu apa? 5.000 beli paketan udah bisa ngomong mana-mana. Ilmunya banser yang suka nempilingi orang pingsan sekarang udah nggak laku. Karena sekali nempiling orang 60 juta. Ini dunia baru. Nah makanya kemudian wali-wali ini bekerja. Wali itu bekerja. Bagaimana kemudian Islam bisa diterima? Nah, cara-cara yang dilakukan adalah bagaimana kemudian bernegosiasi dengan budaya setempat. Berbicara agama sudah ada di sini, agama macam-macam. Maka ketika Islam datang harus rukun dengan budaya, dengan agama yang berbeda. Punya lakum dinukum waliyadin. Budaya di sini ada, kalau motong hewan banting gitu aja. Tapi kalau Islam datang harus dipotong pakai bismillah. Keanekaragaman Islam datang. Tidak boleh kemudian menjadi sesuatu kekuatan yang akan menghabisi semuanya, yang enggak. Tapi aneka ragam yang berbeda itu tetap harus dijalankan secara bersama, hidup saling bertanggung jawab. Makanya kemudian ketika Islam hadir dalam keragaman, para wali ini memberlakukan konsep yang diajarkan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kemudian dalam perbedaan konsep yang diterapkan adalah konsep ra'iyah yang akhirnya diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Konsep ra'iyah inilah yang melindungi perbedaan-perbedaan tetap bisa menjadi sesuatu yang berjalan bareng karena saling bertanggung jawab. Nah, makanya kaum muslimin ini walaupun sebanyak apapun dia ra'iyah. Dia harus saling bertanggung jawab. Kalau berbeda agama ya lakum dinukum waliyadin. Konsep ini konsep dalam, itu bahasanya Rasul. Jadi para wali tidak menerapkan seperti yang dikenalkan sekarang bahwa Indonesia itu people. Bukan. People itu vox populi, vox dei. Ketika suara mayoritas adalah suara Tuhan. Jadi ketika orang itu menjadi mayoritas, dia bisa menjadi diktator. Jadi people itu kalau kuat ya mayoritas, dia menjadi diktator. Khilafah juga sama, kalau kuat dia menjadi diktator. Tapi kalau ra'iyah tetap bertahan pada konsep hidup saling bertanggung jawab, sebesar apapun populasi dan jumlah kuantitas kaum muslimin tidak akan pernah menjadi diktator mayoritas. Makanya akhirnya kita mampu. Kalau di Arab satu bangsa menjadi puluhan negara, di Eropa satu bangsa menjadi puluhan negara, kita ini puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik
Indonesia. Karena yang diterapkan adalah konsep rakyat yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep rakyat menjadi konsep kenegaraan hanya ulama Indonesia. Jadi satu-satunya. Jadi makanya kalau kiai disebut kiai toleran itu liberal, bukan, karena menanggung konsep rakyat. Kalau kafir kafir malu sama Rasulullah yang menggunakan konsep rakyat. Jadi orang-orang yang tidak paham itu, kenapa? Karena mereka nggak ngerti wali. Makanya mereka masih suka kafir kafir. Karena apa? Kehilangan sistem orientasi yang panjang. Di mana ada aktor dan ada sejarah. Nah, aktor dan sejarah ini melahirkan kesadaran bahwa orang-orang sebelum kita juga berjasa kepada kita. Inilah Islam. Makanya enggak usah uas, konsep ro'iyah ini harus dijaga. Makanya para raja dulu, raja-raja Islam ketika Bung Karno mengatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Karena isinya bangsa ini adalah rakyat, maka kemudian para raja merelakan teritorinya untuk dijadikan tempat rakyat. Nah, yang bangun konsep teritori itu adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Nah, wilayah itu tempatnya rakyat. Makanya Indonesia konsepnya wilayah karena yang bangun adalah para wali. Maka siapapun yang menempati Indonesia jangan pernah lupakan jasa para wali, karena kita tidak memiliki apa-apa kalau tidak punya wilayah, dan yang memimpin dan menciptakan wilayah adalah para wali. Dan itulah makanya Nahdlatul Ulama tegas mengatakan kami penerus para wali. Makanya karena kita penerus para wali, wilayah menjadi NKRI, maka NKRI harga mati. Loh. Ini kan konsep-konsep gede. Cuman yang di kepala kita ini kecil-kecil gitu, hanya masalah gereja, masalah selamat Natal, masalah. Itu kan masalah yang udah dilewati oleh sejarah panjang para pendahulu. Makanya ikutilah jejak masa lalu. Peganglah sanad-sanad agama, jangan dihilangkan sejarah panjang itu, langsung kembali kepada Quran Sunnah lah. Kalau langsung kembali kepada Quran Sunnah, sejarahnya hilang. Sehingga yang dipikirannya adalah wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasul asyidda'u alal kufar. Lah ini ada orang-orang yang disorientasi historis. Langsung seperti sahabat, jenggotnya dipakai, cingkrangnya dipakai, jubahnya dipakai. Sehingga akhirnya dia lupa bahwa hidup di zaman ulama serasa hidup di zaman sahabat. Akhirnya walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Ini jenengannya wong disorientasi dia itu. Sehingga akhirnya tidak ngerti produk-produk sejarah yang sudah lewat. Akhirnya ketika ada recycling produk-produk masa lalu yang sudah gagal, kayak produk khilafah, kayak produk Syiah Sunni, kayak produk Isbal, kan produk yang sudah pernah dilewati. Tapi karena orang nggak mengerti sejarah dan nggak mau menerima sejarah, maka menganggap ini produk baru. Sehingga produk baru ini ketika dipaksakan ke pasar yang ada, dia menjadi black market. Cuman black marketnya agama. Jadi masuk ke dalam black market religion, ada pasar gelap agama. Sekali lagi kemudian yang punya pasar tersendiri diantem karena nggak mau beli dengan produk recycling ini. Gitu. Ini problem yang cukup serius, dia nggak mau. Dan by the same. Makanya alhamdulillah sistem ra'iyah ini diberlakukan, kita bisa mempertemukan titik-titik perbedaan. Makanya Islam ini kalau kepegang para ulama, mempertemukan perbedaan, disatukan. Karena apa? Karena Islam ini menghantarkan manusia kembali kepada Allah dengan selamat. Ya kiai dimanapun dari dulu kerjaannya cuman itu. Apa? Husnul khotimah itu cita-cita. Jadi minat dari dunia ilat daril akhirah, husnul khotimah itu ya itu. Itu pekerjaan kiai.
Makanya kiai-kiai itu selalu mengatakan, ya sholat, ya puasa. Tapi jangan lupa ketika mengajarkan Islam, Islam ini lewat manusia ini yang harus diselamatkan lewat dunia. Sholat itu diajarkan, tapi sholat ini lewat dunia. Makanya akhirnya sholat itu tidak independen. Kenapa sholat tidak independen? Karena sholat itu harus nutup aurat. Aurat itu ditutup dengan kain. Maka akhirnya sholat juga membicarakan hubungan baiknya dengan pabrik kain. Sholat itu harus bikin masjid, maka kemudian akhirnya sholat berhubungan dengan tanah yang mau dipakai masjid, maka sholat berhubungan dengan BPN, BPN berhubungan dengan negara. Dia harus ada bangunannya terbuat dari batu, itu kan, terbuat dari batu. Lah batu itu dicampur sama pasir, yang mengikat itu semen, maka sholat akhirnya berhubungan dengan pabrik semen. Lu gimana kita? Tiba-tiba itu dunia, itu bid'ah dunia, ini bid'ah akhirat. Lu kamu itu aneh-aneh aja, ya itu. Dunia ini mengantarkan manusia, cuma manusia itu hidup di dunia. Lah dunia itu temannya banyak. Orang zakat itu pakai makanan pokok, artinya berhubungan dengan sistem pertanian, berhubungan dengan sistem perdagangan. Puasa itu persoalan menahan makan. Maka puasa itu berhubungan dengan buka puasa. Buka puasa itu hubungannya dengan pasar, ada kolak, ada mercon, ada apa-apa. Islam itu hubungannya jadi temannya banyak. Berhubungan dengan buka puasa itu berhubungan dengan bumbu. Bumbu itu berhubungan dengan garam, dengan merica. Yang nanam siapa, yang bikin garam siapa. Sementara kita nggak ngerti bahwa produsen garam itu kencing ditambah garamnya, kita juga nggak ngerti. Loh, ini dunia, jadi semuanya. Haji itu kembali kepada titik. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi haji itu temennya banyak karena orang sini harus naik pesawat. Itu urusannya dengan Rolls Royce, urusannya dengan Boeing, urusannya dengan Airbus. Yang itu bukan produsennya kaum muslimin. Sebagian besar orang-orang Yahudi, perusahaan besar-besar Yahudi. Lah kalau kemudian Yahudi mati, ya jangan gitu. Mati semua ya kita pergi kaji, renang kan gitu. Lu ini lagi kehidupan. Karena apa? Dunia itu punya teman banyak. Karena dunia itu dibikin oleh Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah kun itu dari kana. Lah kana itu wa akhwatuha. Karena itu temannya banyak. Karena itu usil. Nah, ini kadang orang lagi kiai itu makanya ini diurusi. Makanya kiai ini nggak pernah melupakan itu. Makanya saya ini termasuk kemarin sebelum diputuskan tanggal 22, 23, saya ini termasuk mengusulkan muktamar bulan Juni. Saya sendiri mengusulkan muktamar bulan Juni. Kenapa? Udah nggak hujan. Biar NU dan teman-temannya itu bisa ikut muktamar, gitu saya waktu itu. Loh NU itu kan temannya banyak, saya ini kan ngaji, temannya banyak. Makanya NU itu kalau mau apa mengajak temannya, makan aja ngajak temannya, ayo makan bareng. Sudah makan bareng, ayamnya jadi satu biar dibagi-bagi tumpengan. Nah, orang mati ngajak temannya, ngajak tetangganya sampai 40 hari. Itu sholawatan, ngajak temannya, sholawat toh aslinya kan. Ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Tapi begitu pegang kiai sholat ngajak temannya, manggil Habib Syekh. Kalau Habib Syekh datang, temannya datang semua. Pabrik son laku, ayo. Terop laku, semuanya laku kalau udah sholawatan. Slayer laku, gagang pancing laku untuk begini-begini. Semua laku, roda ekonomi berputar. Odong-odong laku. Orang mati diziarahi, akhirnya kuburan wali melahirkan sebuah siklus ekonomi yang luar biasa. Bis pariwisata laku, temannya semua itu. Orang jualan nasi di makam wali laku, orang jualan apa aja laku di situ, sampai copet itu bisa hidup di makam wali. Lah itulah. Makanya saya kemarin sempat ngusulin, Bu jangan ngotot cepet-cepet lah. Kalau muktamar itu kan harus melibatkan muktamirin, serunya luar biasa kalau musim nggak hujan begini.
Jualan nasi, jualan tahu petis, jualan apa. Jualan tasbih, jualan ini. Loh, kuburan-kuburan yang dirawat ini menguatkan konsep ra'iyah. Karena orang tidak lupa dengan sejarahnya, ziarah ke Lampung, ziarah Palembang, ziarah Jawa. Akhirnya orang Lampung ziarah ke Jawa makam wali. Akhirnya dengan ziarah ke Jawa, suka dengan tanah Jawa karena di Surabaya ada makam Sunan Ampel, gurunya. Suruh ngebom Surabaya, ya nggak berani mau ada makamnya Sunan Ampel. Suruh ngebom Jakarta, nggak berani ada makamnya Pangeran Jayakarta. Suruh ngebom Lampung, ya nggak berani ada makam guru-gurunya. Lah, guru yang disemayamkan di tanah-tanah itu ketika diziarahi melahirkan rasa cinta di mana gurunya bersemayam. Kalau itu merata ke seluruh negara, itulah konsep awal hubbul waton minal iman. Nah, makanya santri dan kiai nggak ada yang jadi teroris. Teroris itu semuanya nggak suka ziarah. Nah, itu kan terkait menjaga sistem ro'iyah ini. Nah, makanya menjadi NU itu menjadi jangkar gede untuk ikut terlibat dalam apa? Menjaga konsep ro'iyah. Ini dan kiainya NU aman. Sehebat-hebatnya kiai NU nggak akan berani misuhi orang. Nggak berani, karena kiai paling hebat itu bukan yang pidato begini. Tapi kiai yang pegang tongkat ketika khutbah itu kiai paling hebat, gak ada orang interupsi. Interupsi kiai gak ada, oh gini serian. Tapi kalau dipegangi tongkat gak akan misui orang karena pegang begini, ittaqullah, gak akan marah. Apalagi baca teks, gak ada orang baca teks kok miso-miso, gak ada. Ittaqullah, lepas teksnya kesebul kipas angin bubar itu. Duh, ini kan konsep gede sebenarnya. Makanya akhirnya kemudian Islam yang menegosiasi daerah yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa terjadi dan itu ada di Indonesia. Tapi kita nggak usah kemudian sok-sokan mari kita kembangkan Nahdlatul Ulama ke semua negara. Enggak, kita jaga yang baik di sini. Mutiara itu selalu dicari, bukan mutiara yang nyari manusia. Udah kita biar aja begini. Datanglah ke sini nanti orang-orang, nggak usah, mari kita kembangkan Islam. Nahdlatul Ulama, enggak usah diam aja gini. Kalau bagus orang pasti nyuntuh, itu aja. Nah, menjaga itu kan nggak mudah, gitu kan. Apalagi ini era milenial, ini era transnasional yang paling cepat dari sini nih. Kita nggak kebayang kan gitu. Betapa orang bisa berdosa tidak harus kemana-mana, itu hanya milenial yang bisa. Persis juga orang bisa berpahala tanpa kemana-mana. Orang bisa ngaji sekarang tanpa harus ketemu kiai. Cuman kalau nggak hati-hati ngajinya ilmunya dapat, akhlaknya ketinggalan. Karena bisa ngaji tapi sambil duduk di atas WC. Jadilah ulama tapi ulamanya nakiro. Nah ulama itu kalau nakiro masalah, karena nakiro nggak bisa jadi mubtada. Mubtada itu kalau nakiro bubar, itu khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhar. Mubtada itu harus ma'rifat. Orang bisa berdosa, dulu zaman saya mondok, kalau mau ngintip orang mandi mesti ke sungai. Sekarang buka YouTube penuh isinya yang begitu-begitu. Jadi orang nggak perlu kemana-mana. Ini dunia berubah, dunia mimpi. Itu mimpi saya tahun 90-an, aku pengen tidur bisa baca koran. Sekarang tidur bisa baca koran, gak harus ke mading. Makanya jangan nyalahin corona deh, corona ini penyakit kedaluarsa. Corona ini penyakit yang lewat, udah telat corona itu. Karena corona cuma minta social distansi. Nah manusia itu sudah di social distansi 10 tahun yang lalu semenjak sebelum corona. Manusia sudah dipisah dari kehidupan. Ya, sudah dijauhkan dari keramaian. Itu mencari ilmu tinggal cari di Google, nggak perlu kemana-mana. Cuman keramaian yang dirubah dalam kesepian ini menghasilkan konversi ekonomi yang luar biasa. Maka siapa yang bisa menghadirkan sepi, mengambil keramaian, dia yang kaya hari ini. Duduk bersama, sepi. Karena apa? 10 orang semuanya pegang handphone. Tapi semua yang 10 orang pegang handphone, yang paling diuntungkan WhatsApp. Si Mark Zuckerberg sama Facebook. Makanya yang mengambil keramaian
Di dalam kesepian ini, itulah yang paling kaya hari ini. Maka jangan heran ini milenial. Penyair-penyair harus istirahat. Karena tidak ada lagi orang menulis surat cinta. Dulu kerinduan Lampung dan Jawa difasilitasi oleh surat cinta. Untukmu kekasihku, dek, aku merindukanmu. Harus ditulis di kertas warna pink, jangan sampai warna merah. Tintanya biru karena cintanya mengharu biru. Baunya yang bau mawar, jangan bau melati, itu bau genderuwo. Ada dulu seperti itu, tulis, dek, aku rindu padamu. Entah kenapa semenjak kepergianku kembali ke perantauan, aku merindukanmu. Kan ada dulu begitu. Panjang gitu, angin yang mendesau, membisikkan namamu. Sehingga seluruh bayang-bayang hitam yang ada di depan mataku seperti siluet bayang-bayangmu. Perih merindukanmu kekasihku. Sebagaimana kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Aku sedih dan sepi. Dulu begitu. Sekarang saya rausum. Raumum. Tapi aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Saiki itu hilang, pabrik kertas surat hilang, Pak Pos hilang, perangko hilang, sampai Honda Win gak ada lagi. Karena apa? Kerinduan itu cukup dengan dipoto, dikirim. Bawahnya juga kalimatnya gak banyak, cukup mah. Dan ini dunia baru, runtuhnya sistem telekomunikasi, sistem parpostel itu habis. Mal-mal gede itu juga gak lama lagi dihajar sama bisnis online. Perusahaan-perusahaan transportasi gede dihajar oleh sistem. Kursusan-kursusan habis diajar oleh tutorial dalam YouTube. Mana ada, ini dunia baru. Yang konvensional mati. Millennial skilling everything. Amen. Nahdlatul Ulama 100 tahun ke depan menghadapi situasi seperti itu. Aku mikir dewe, ya raiso. Sampean mikir dewe, raiso. Ayo dipikir bareng-bareng, mengunut. Nah ini dunia baru, the real new world. Ini masih ada pameran, ini masih untung. Ada yang mau datang. Padahal itu semua yang dipamerkan sudah di browsing bisa. Di situsnya masing-masing, di toko online-nya ada itu semua. Itu gayanya aja pameran di sini, syukur laku. Walaupun sampai berhadapan dengan situ tanpa negosiasi ketemu dengan orang, langsung browsing ke pemerintah kota Bandar Lampung, Dolopo. Toko-toko di situ semua punya aplikasi online semua di situ. Jadi sampean depan toko itu pun tidak harus berbicara dengan pemilik toko atau penjualnya, Anda bisa membawa barangnya, bahkan ketika ketemu di situ Anda bisa nyuruh Grab atau Gojek membawakan barang yang jaraknya dari situ ke sini. Itu dunia baru. Dulu santri di kampung-kampung suka menunggu di perempatan. Siapa tahu ada orang kota tersesat terus bertanya. Karena biasanya orang kota itu pakai rok pendek. Sopo ngerti. Sekarang mana ada orang kesesat terus nanya. Enggak ada, semua Google Map. Dulu udah baru. Lu ini semakin terbuka dunia. Nah kita yang masih manual habis. Makanya di beberapa jangankan untuk hal-hal yang. Bahkan kripto. Per wilayah beda pendapat. PW Jawa Timur sama PW Yogyakarta beda. PW Jawa Timur haram, PW Jogja halal. Itu gak usah jauh-jauh, itu dunia baru. Jadi sekarang gak usah ribut. Itulah indahnya Nahdlatul Ulama. Menyongsong 100 tahun. Gimana? Ini dunia baru. Cloud semuanya. Nah cuman kita teknologinya udah, kiai-kiai sudah mulai pensiun kan cukup lama, teknologi itu minggirkan kiai kan cukup lama. Dulu kiai-kiai gagah karena punya ilmu merukunkan laki-laki dan perempuan, didatangi bawain gula, teh. Gitu. Sekarang cinta itu bisa ditumbuhkan oleh Avanza. Loh, iya cinta itu bisa tumbuh karena Avanza. Cinta bisa tumbuh karena Innova, bisa sekarang. Dulu kan sunnah mata kajian cikucer. Atau kalau enggak, innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala. Kelamaan itu. Dunia baru. Nah kita menyongsong dunia yang seperti ini. Makanya ya Allah.
Orang tiba-tiba disuruh melawan dirinya sendiri. Hari begini tiba-tiba mengatakan bang haram. Itu gimana kita itu? Mau yang rasional. Kalau kita itu bisa ya nggak apa-apa. Tapi bang haram di saat manusia sudah nggak bisa lepas dari bank. Kenapa? Karena manusia sudah punya alat tukar namanya uang lah. Uang itu keluaran bank bukan keluaran KUD. Maka kalau kamu mengharamkan bank ya jangan pakai uang. Ini kan aneh, Kang. Sama dengan kiai nggak berani ngaramkan rokok. Karena santrinya menanam tembakau. Dan hukum dasar tembakau itu nggak halal, nggak haram, nggak ada hukumnya. Itu makanya kiai selalu mengatakan apa ya, kenapa kamu nggak ngerokok? Kalau saya ngerokok pusing kiai, haram. Nah kenapa kalau kamu nggak ngerokok? Kalau nggak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Lah karena apa? Karena ada 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram. Lah cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Akhirnya orang yang ngaramkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh kiai itu pikirannya panjang, nggak kok terus cekak-cekak itu nggak bisa. Kembali ke uang emas, saya juga seneng. Tapi sekarang kembali ke uang emas itu juga masalah. 1 gram emas itu 600.000. Jadi koin kecilnya segini. Iya kalau beli produk besar, kalau produk kecil. Kangkung seikat 1.500. Nyuwile piye kira-kira. Ini gak dipikir orang itu. Ini dunia baru. Nah, makanya kita biasa aja. Haji itu urusan agama. Tapi ketika Raja Salman itu menyambut tamunya Allah di Baitul Haram sana, kesulitan menampung para jamaah, beliau manggil Paris Hilton. Islam juga enggak, celananya miring-miring kayak segini, suruh menyambut tamunya Allah, bikin hotel namanya Hotel Hilton. Lalu ini dunia baru, sampai kok enggak protes. Ayo di sana itu mestinya kan semua cita-citanya minum zam-zam. Tapi siapa tahu capek minum zam-zam, maka kemudian para raja di Saudi memanggil Coca-Cola, memanggil Pepsi untuk jualan di situ. Semua orang mimpi ke sana itu makan daging unta. Tapi siapa tahu lelah makan daging unta, maka panggil McD sama KFC. Kan biasa aja. Ini dunia baru. Dunia di mana Rasulullah sudah pernah menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khaironnya nakiroh, makanya khairon itu karena nakiroh, maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan itu nggak mungkin sempurna kalau punya manusia, hanya Allah yang sempurna. Makanya kalau manusia itu baik pasti karena kesempurnaan bersama baik yang lain. Contoh ini kan paling baik itu pengajian ini kan baik. Yang paling baik ya pasti saya wong kiainya. Pasti ini orangnya kalau berbicara di forum ini baik. Siapa yang paling baik? Ya saya sama Kiai Misbah. Kiai Misbah aja baikan saya wong yang pegang mic saya. Lah ya. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik, nggak bisa. Karena saya kelihatan baik di sini karena diundang oleh panitia muktamar. Kiai Imam Aziz ngundang saya untuk pengajian di sini, sehingga saya nampak baik di sini. Kalau nggak diundang Kiai Imam Aziz, ya saya nggak kelihatan baik di sini. Nah kalau udah gitu baik saya apa Kiai Imam Aziz? Ya udah ribut kata Kiai Imam. Baik saya, kalau saya nggak ngundang ente nggak kelihatan di situ. Tapi Kiai kalau saya nggak datang pengajianmu jelek. Tadi ketika saya disebut aja belum datang udah kelihatan nggak bagus ya. Kalau udah gitu udah ribut. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Kami jadi baik karena pengajian jadi karena kami Kiai lah kok bisa. Karena kami datang. Coba kalau kami nggak datang Kiai bukan pengajian lah apa cek sound susah. Nggak bisa berdiri sendiri. Terus sekarang misalnya tiba-tiba baik karena saya yang masang terop Kiai lah. Kalau nggak ada ya sampean kehujanan. Apalagi kalau tukang soundnya ngeyel, baik karena kami menyalakan sound. Coba kalau soundnya tak matikan bubar pengajiannya. Nggak ada habisnya. Makanya baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya masuk surga yang baik itu adalah surganya nggak bisa sendiri-sendiri. Zumaron rombongan. Makanya nggak ada masuk surga itu sendiri-sendiri. Makanya setelah radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Lah kita ini pengen masuk ke rombongan hamba-hamba itu. Termasuk ikut Nahdlatul Ulama karena ikut rombongannya ulama. Takhol datang ngemper juga nggak apa-apa, yang penting masuk
rombongan. Gitu lah. Nah ini kan konsep-konsep yang baku yang sebenarnya udah mulai diajarkan. Cuman sekarang orang ini lupa. Karena apa? Ada korban black market, ada pasar gelap gitu kan, gelap agama. Black market religion ini gitu. Apalagi ketika Amerika ngeramal ada class civilization yang dilakukan oleh Samuel Huntington. Arab sama Amerika sama Cina akan perang agama. Semua orang yang nggak punya jangkar agama investasi. Nah itulah black market lahir di situ. Ternyata Cina sama Arab perangnya bukan perang agama, perang produktivitas. Karena Cina sejarah agamanya udah cukup tua. Tuhan larang judi, dia bikin dewa judi biasa dari dulu. Tuhan larang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan kalau terlalu berkuasa di dalam tradisi Cina dinaiki Sun Gokong tuh berat-berat sampai Tuhan yang ngungsi. Itu kan di sana jadi. Ini udah melewati fase-fase gede. Makanya jangan mundur. Tiba sekarang mundur. Khilafah, loh khilafahnya siapa sekarang? Oke. Ati Allah, wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Begitu wa ulil amri minkum. Kumnya itu siapa? Pasti ribut. Karena rebutan kum itu. Ya inilah. Ayo mana? Yang main musik tadi? Oh, hilang. Ayo sekali-sekali lah. Saya juga bisa kalau nyanyi aja. Ya milenial. Apalagi udah pakai jas begini, harus bisa. Ayo mana yang main musik. Oke Gus, habis ini nanti kita akan mash up bareng-bareng Qasidah Muktamar punya Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Enggak, saya mau nyanyi dulu. Itu oh, oh Gus maaf ya Gus Susun ini. Monggo Mas silakan Gus Sastro. Bisa ke atas panggung kita mengiringi Gus Mafik. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Gus Mafik. Luar biasa sekali. Ini momen istimewa ya. Spesial, jarang-jarang. Ayo mana? Nah. Ayo mana? Lu kok cuma 2? Banyak ini Gus. Satu banyak. dapil. Satu dapil. Gak apa-apa. Gemis Bah ini suaranya bagus. Tapi khusus. Boleh mikrofonnya Mas? Khusus sholawat. Seberapa? Belum ya. Maulaya sholli wa